Ini adalah pendakian pertama saya bersama Sapala di tahun 2017. Di video kali ini saya akan menceritakan kembali betapa pentingnya manajemen waktu dalam pendakian dan rentetan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh kami yang selalu menganggap enteng persiapan mendaki. Pendakian pada waktu itu dilakukan pada Sabtu dan Minggu. Kami berangkat dari Jakarta di hari Jumat dan tiba di base camp Cibodas jam 2 pagi. Sebagian dari kami langsung beristirahat dan tidur menjaga kondisi badan karena sesuai rencana awal kita akan berangkat pagi menuju base camp Gunung Putri. Pagi pun tiba, kami bersiap diri setelah berganti baju dan sarapan untuk segera berangkat menuju base camp Gunung Putri. Kami dibantu 2 orang porter di pendakian kali ini. Tapi ketika kami sudah siap berangkat, ternyata ada kawan kami yang masih tidur karena begadang semalaman dan baru tidur ketika kami terbangun untuk sholat subuh. Dari sini manajemen waktu molor sampai 3 jam. Menunggu kawan kami sarapan dan bersiap diri, kawan kami menganggap ini adalah pendakian santai. Karena saking santainya, akhirnya kami baru berangkat jam 9 pagi menuju base camp Gunung Putri dengan mencarter angkot yang semalam juga kami gunakan menuju base camp Cibodas. Rencana pendakian kali ini naik melalui Gunung Putri dan turun melalui jalur Cibodas. Dalam perjalanan menggunakan angkot tidak selancar yang kami perkirakan. Angkot yang kami tumpangi ternyata kempes ban. Akhirnya angkot berjalan perlahan sambil mencari bengkel sepanjang jalan. Singkat cerita, ban angkot berhasil dipompa dan segera meluncur ke Gunung Putri. Tiba di lokasi titik awal pendakian jam 10. Setelah mengurusi maksi, 10.30 kami baru benar-benar memulai pendakian. Padahal rencana awal jam 7 kami mulai mendaki ternyata meleset. Dan akibatnya perubahan waktu akan merubah semua rencana dan target perjalanan kami. Singkat cerita, tibalah kami di pintu rimba dan menyempatkan diri untuk beristirahat. Dan ternyata kami terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yang pejalan santai dan kelompok kedua yang berusaha mengembalikan ritme perjalanan kami supaya sesuai dengan jadwal di awal. Berusaha tepat waktu supaya tiba di Surya Kencana tidak terlalu malam, karena harus mendirikan tenda dan memasak makan malam, dan memperhitungkan perjalanan dari Surken Timur ke Surken Barat. Rencana kita akan ngecamp di Surken Barat supaya lebih cepat untuk mencapai puncak Gunung Gede. Saya merasa perjalanan ini sangat lambat dan melelahkan karena sebentar-sebentar kami istirahat. Kalau ada warung, kami duduk sebentar untuk sekedar ngopi. Tak terasa tibalah saya bertiga di pos Buntut Lutung jam 2 siang. Waktunya makan siang membuka bungkusan yang kami persiapkan dari base camp Cibodas. Sebungkus nasi putih dingin dengan telur dadar segera meluncur di hadapan kami. Jujur saja, saya tidak bisa menikmati makanan dingin tersebut, tapi dikarenakan ini di gunung dan harus menjaga kesehatan, saya berusaha paksakan untuk makan dan mengembalikan energi yang hilang biar tidak drop. Ketika kami sedang makan, hujan gerimis pun turun disertai kabut dan udara dingin. Segera kami berteduh di pos shelter yang ada di pos Buntut Lutung sambil menikmati kembali makan siang kami. Setelah makan siang kami beristirahat sebentar dan akhirnya tim kami pun tiba di pos Buntut Lutung. Kami berkumpul kembali di pos ini. Porter kami membuka flysheet untuk melindungi keril kami dari hujan. Maklum saja siang itu pos Buntut Lutung ramai pendaki. Begitu hujan reda, kami bertiga minta izin untuk melanjutkan perjalanan karena sudah terlalu lama beristirahat dengan kondisi hujan gerimis dan cuaca dingin. Bayangan saya harusnya jika kita berangkat jam 7 pagi, mungkin jam 2 siang kita sudah tiba di Surken sambil menikmati kopi panas di depan tenda. Tapi ya sudahlah, jalanin saja.
Tiba di Simpang Malebar jam 4 sore dan kami kembali istirahat untuk makan dan sholat. Dari sini masih 1 jam lagi tiba di Surya Kencana. Kondisi sore, cuaca dingin dan kabut mulai turun. Tanpa berlama-lama kita lanjutkan perjalanan menuju Surken. Jalan dinominasi berbatu dan menanjak membuat dengkul kami lemas dan lelah. Kaki mulai terasa kram dan dipaksa untuk berjalan menanjak perlahan karena tidak ingin bermalam di perjalanan. Singkat cerita, tibalah jam 5.30 sore hari di Surya Kencana. Perasaan senang dan campur haru karena baru pertama kali kami melihat Surya Kencana yang luas ini. Dari sini awal kejadian berikutnya terjadi. Karena hari menjelang gelap, maka kami meminta agar porter segera mendirikan tenda di Surken Barat ditemani salah satu kawan kami yang bernama Udip. Dip, mending lu arahin 2 porter cari lokasi bikin tenda. Nanti jangan lupa balik lagi jemput kita. Ingat ya, cari lokasi di dekat persimpangan Plang Puncak Gede. Oke siap, kata Udip. Berangkatlah mereka bertiga dan kami bertiga masih menunggu tim santai 4 orang di belakang kami. Tidak berapa lama kawan kami pun tiba. Rasa senang kami pun berlanjut. Foto bersama-sama, saling tos satu sama lain. Mengingat hari mulai gelap dan hampir maghrib, saya mengingatkan agar kembali berjalan mengarah ke Surken Barat. Seingat saya, di belakang saya masih ada 3 orang yang berfoto-foto. Si Al, El, dan Dul. Mereka asik berfoto bergantian. Saya teriak lagi, "Woi, cepetan!" Saya lanjutkan perjalanan sambil sesekali menoleh ke belakang. Hari mulai gelap dan gak nyangka Surken sejauh dan seluas ini. Dari awal pendakian memang Al, El, Dul ini sering ambil foto bergantian sehingga memperlambat perjalanan. Di tengah perjalanan ke Surken Barat terlihat si Undip yang tadi bersama porter berjalan ke arah kami. "Gimana? Udah dapat lokasi tenda?" "Udah. Sini gue bantuin bawa tasnya," kata Udip. "Dip, bantuin tuh cewek-cewek bawain barang," kata gue. Di belakang masih ada Al, El, Dul masih asik foto-foto tuh. Kita ke tenda dulu, ganti baju hangat, nanti jemput mereka lagi. Karena di sini udah banyak tenda, pasti mereka nanti bingung. Tiba di tenda, hari sudah gelap, badan sudah lelah dan baju basah karena keringat. Segera saya mengganti baju, meraba-raba karena kondisi gelap gulita. Ketika berganti pakaian, kaki saya kram, sakit rasanya. Pelan-pelan saya luruskan kaki hingga rasa sakitnya hilang. Lalu saya sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, semua berkumpul kecuali Al, El, dan Dul. Bersiap diri menjemput Al, El, Dul sambil saya berteriak menyebut namanya supaya mereka tahu lokasi kita sekarang. Karena feeling saya mereka pasti sudah dekat. Tiba-tiba mereka pun muncul. Alhamdulillah, akhirnya ketemu juga tuh anak bertiga. Kondisi saat itu gelap dan dingin sekali. Saya kaget ketika sampai di tenda. Al-El terdiam dan si Dul teriak-teriak marah-marah seperti kemasukan setan. "Teman macam apa lu? Semua ninggalin kita bertiga. Kagak ada pikirannya untuk nyusul kita bertiga. Kita bertiga samperin satu-satu semua tenda untuk nyari lu semua. Kita bertiga sudah kedinginan dan gelap. Gak ada jaket dan senter." Semakin lama semakin gak jelas ngocehnya. Kami semua berusaha menenangkan Al, El, dan Dul, terutama si Dul. "Udahlah, ganti baju, kita makan dulu, mungkin kalian capek." Segera porter memasak nasi dan sayur sop untuk makan malam. Setelah makan malam matang, kami makan bersama dengan suasana yang udah gak enak rasanya. Gak enjoy gue bilang. Saling diam-diaman, ada yang merasa tersinggung mungkin, atau karena capek juga. Selesai makan malam, semua langsung mengambil posisi tidur. Singkat cerita, pagi pun tiba, cuaca dingin dan cerah pagi ini.
Keluar tenda disambut dengan matahari pagi. Tidak berlangsung lama, kabut datang kembali disertai udara dingin. Akhirnya kami masuk kembali ke dalam tenda. Kami meminta porter untuk membuat sarapan pagi, nasi goreng dan telur. Makanan siap, kami pun makan bersama dengan suasana yang gak enjoy lagi. Kaku kayak kanebo kering. Dari sini perlu diingatkan kembali agar kejadian kemarin tidak terulang kembali. Jangan terpisah dari rombongan, jangan terlalu lama atau sering mengambil gambar atau foto, karena bisa menghambat waktu perjalanan. Untuk barang penting seperti jaket, senter, makanan kecil, air minum, usahakan bawa sendiri. Jangan dibawakan oleh porter. Karena jika terpisah dari rombongan akan kejadian seperti kami. Betapa pentingnya manajemen waktu dalam setiap pendakian. Mencari referensi setiap gunung yang akan didaki memudahkan kita bersimulasi apa yang akan kita hadapi di gunung nanti. Jam 9 pagi cuaca kembali cerah, kami melupakan kejadian semalam dan kembali berfoto-foto di Surya Kencana yang indah ini. Jam 10 kami berangkat menuju puncak Gunung Gede. 1 jam kemudian tiba di puncak Gede. Bersantai dan berfoto bersama di puncak Gunung Gede. 1 jam berlalu, kemudian kita lanjut perjalanan menuju Kandang Badak. 2 jam kemudian, tepatnya jam 2 siang, kita tiba di pos Kandang Badak. Porter kami segera mengeluarkan nesting, bersiap memasak nasi dan chicken wing untuk makan siang. Setelah makan siang, kami lanjutkan perjalanan menuju Cibodas agar tidak terlalu malam tiba di base camp Cibodas. Singkat cerita, tibalah jam 7 malam di base camp Cibodas. Harusnya kita segera pulang, tapi ternyata bersantai dulu, kemudian mandi, makan malam, berhitung kembali pengeluaran, dan akhirnya jam 11 malam baru selesai. Jam 12 malam kita tiba di jalan raya. Sudah tidak ada bis, akhirnya kita sewa angkot untuk diantar kembali sampai terminal Kampung Rambutan. Sampai Kampung Rambutan jam 2 pagi. Singkat cerita, tiba di rumah jam 3 pagi. Apesnya lagi, jam 9 pagi harus sudah ada di kantor. Kebayang gak tuh? Ya begitulah cerita suka dukanya mendaki tanpa persiapan yang matang. Ternyata yang perlu dipersiapkan bukan hanya fisik dan mental, tapi harus mengenal dengan siapa kita mendaki, agar bisa ada persamaan ritme, visi dan misinya. Saya Hasan Kecap, salam kecap.